Hari ini kita akan membahas tentang uji prasyarat analisis. Jadi uji prasyarat analisis ini nanti digunakan sebelum kita melakukan analisis kuantitatif yang seperti minggu lalu yang ada regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Jadi sebelumnya kita melakukan uji prasyarat analisis terlebih dahulu untuk menentukan apakah analisisnya tersebut nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Jika nantinya uji prasyarat analisis ini tidak memenuhi kriteria, maka nanti harus ada beberapa data yang harus ditambahkan atau yang harus dirubah sebelum nantinya dilakukan analisis lebih lanjutnya dalam penelitian kuantitatif. Jadi uji prasyarat analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik yang telah ditentukan. Uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Ada beberapa teknik analisis data menurut uji persyaratan, yaitu yang pertama nanti ada uji normalitas variabel. Uji normalitas variabel adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut nantinya berdistribusi normal atau tidak. Jika nanti datanya berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Tapi jika tidak berdistribusi normal, maka nanti harus ada beberapa perubahan dalam datanya. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi, hubungan yang kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Nah, nanti juga harus dilakukan uji multikolinearitas apakah datanya bersifat multikolinearitas atau tidak, yang nantinya untuk penentuan ke tahap analisis yang selanjutnya. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, yang ketiga juga ini harus dilakukan uji heteroskedastisitas untuk nantinya apakah bisa dilanjutkan atau tidak untuk uji analisis yang selanjutnya. Kemudian yang keempat ada uji linearitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Untuk nantinya juga sama, jika tidak linier maka nantinya tidak bisa dilanjutkan untuk melakukan analisis regresi. Yang kelima nanti ada uji normalitas Galat, yaitu persyaratan regresi yang baik jika residualnya mengikuti distribusi normal. Jadi juga nanti akan dilakukan uji normalitas Galat yang nantinya akan berpengaruh terhadap analisis yang digunakan selanjutnya. Nah, dari kelima uji prasyarat tersebut nantinya akan kita lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk data yang minggu lalu sudah pernah kita kerjakan untuk yang secara manualnya. Sekarang kita lakukan dalam uji prasyarat, apakah nantinya bisa dilakukan uji analisis kuantitatif atau tidak dengan kelima uji prasyarat tersebut.
Untuk uji analisis prasyarat menggunakan SPSS, nanti kita tinggal membuka aplikasi SPSS yang sudah kita install. Seperti biasa, seperti minggu lalu ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, berarti kita masuk ke dalam menu variable view terlebih dahulu. Di menu variable view, seperti biasa akan kita masukkan dari setiap variabelnya, yaitu di sini ada variabel X1, kemudian ada variabel X2, dan juga ada variabel Y. Untuk di labelnya juga sama, kita ketik saja, yaitu ada X1, X2, dan juga ada Y. Kemudian ada yang harus dipastikan dalam uji prasyarat, yaitu untuk kolom measure. Untuk kolom measure di sini kita rubah menjadi scale untuk datanya agar nanti bisa sesuai. Setelah itu baru kita masuk ke data view. Data view nantinya tinggal kita masukkan data untuk X1, X2, dan juga untuk yang Y-nya. Ini kita copy saja dari soal yang minggu lalu, yaitu ada X1, X2, dan juga ada Y. Setelah sudah kita copy, yaitu ada data X1, X2, dan juga ada Y, maka nanti baru kita lakukan uji prasyarat analisis. Yang pertama yang akan kita lakukan uji prasyarat analisis yaitu ada uji normalitas variabel. Untuk uji normalitas variabel, yang pertama yaitu kita klik menu Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test yang di sini, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih satu sampel KS. Nah, kemudian muncul kotak dialognya. Kita pindahkan variabel yang ingin kita uji prasyarat. Karena ketiga-tiganya ingin kita lakukan uji prasyarat, maka tiga-tiganya ini X1, X2, dan Y-nya kita pindahkan ke test variable list. Setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya untuk uji prasyarat yang pertama, yaitu uji prasyarat normalitas variabel. Di sini namanya tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dari sini nanti bisa kita simpulkan apakah datanya bersifat normal atau tidak. Cara menyimpulkannya adalah sebagai berikut. Nah, dari data yang sudah kita dapat dari SPSS yang ini, yang sebelumnya, di sini yang kita harus lihat yaitu nilai signya atau nilai signifikansinya. Di dalam nilai signifikansi di sini kita dapat masing-masing dari variabelnya, yaitu untuk variabel X1 di sini 0,647, untuk X2 0,994, dan untuk Y adalah 0,817.
Data akan dikatakan normal apabila nilai signya lebih besar dari 0,05. Dari data yang sudah kita dapat, baik itu yang X1, X2 maupun yang Y, nilainya lebih dari 0,05 semua. Maka dapat disimpulkan bahwa data X1, X2, dan Y berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu uji multikoleniaritas. Kita kembali lagi ke data SPSS-nya. Untuk uji multikoleniaritas dan heteroskedastisitas nanti bisa kita lakukan secara bersamaan, yaitu caranya yang pertama dengan klik analyze, klik regression, kita pilih yang regression, kita pilih yang linear, kemudian muncul yang kotak dialognya untuk linear regresi. Kita masukkan ke kolom yang independen untuk yang X1 dan yang X2-nya. Dan kolom dependen kita masukkan untuk yang Y-nya. Setelah itu nanti kita klik statistik yang di atas. Di sini nanti kita ingin munculkan semuanya, yaitu di sini tinggal kita checklist karena yang kita munculkan nantinya ada R-square, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Setelah itu nanti kita klik continue. Setelah itu kita klik plot yang kedua ini. Kemudian kita masukkan ke kolom Y dan X-nya. Yang pertama untuk yang kolom X ini yang di bawah, nanti kita masukkan untuk data yang kedua ini, yang Z-pred. Yang kedua ini kita masukkan ke kolom X. Dan untuk yang Y kita pilih yang Z-resid. Yang kedua ini kita pilih ke kolom Y. Kemudian kita centang untuk histogram dan normal probability plot karena nanti ingin kita tampilkan untuk histogram dan normal probability plotnya. Setelah itu baru kita klik continue. Kemudian kita klik save yang di sini, yang ketiga. Di save ini nanti kita checklist untuk yang di kolom residual ini, yaitu untuk yang unstandardized dan juga ada standardized. Kemudian klik continue, kemudian baru klik OK. Nah, maka datanya nanti akan muncul beberapa hasilnya. Untuk yang pertama, yaitu multikoleniaritas, nanti kita ambil pada tabel koefisien yang ini. Nah, tapi nanti yang kita butuhkan yaitu hanya nilai dari tolerance dan nilai dari FIF ini. Nanti tabel ini kita copy saja ke Word sini buat dilakukan analisis lebih lanjutnya untuk kesimpulan. Untuk multikoleniaritas kita dapatkan ada nilai tolerance dan nilai FIF, nilai VIF ya. Yang didapatkan dari sini tadi, cuma ini kita potong ya. Jadi yang kita ambil cuma ininya saja. Itu nilai tolerance dan VIF-nya. Nah, kita dapat nilai toleransinya adalah 0,409 dan nilai VIF-nya adalah 2,443.
Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Dari data di atas, kita peroleh untuk yang toleransinya 0,409 dan VIF-nya 2,443. Maka dapat disimpulkan bahwa data X1 dan X2 tidak mengalami multikolinearitas. Kalau tidak mengalami multikolinearitas, berarti kita bisa lanjutkan untuk analisis yang selanjutnya. Uji prasyarat yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini kita ambil dari SPSS yang sebelumnya. Itu dari nilai yang ini. Nilai yang ini tinggal kita copy saja ke Word. Nanti tinggal di sini. Terjadi heteroskedastisitas apabila gambar dari scatter plot menunjukkan pola tertentu. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa polanya menyebar ke segala arah. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika gambar polanya membentuk sesuatu, apakah garis lurus atau sebagainya, maka nanti bisa dibilang bahwa terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika titik-titiknya menyebar secara keseluruhan, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas yang nantinya dapat dilanjutkan untuk analisis yang selanjutnya. Yang keempat, uji prasyaratnya yaitu uji linearitas. Kita kembali dulu ke SPSS untuk cara uji linearitasnya. Untuk uji linearitas yang pertama, kita klik Analyze. Kita pilih Compare Means. Kemudian kita pilih Means. Nah, di sini muncul kotak dialog untuk Means-nya. Kita masukkan ke tabel dependent, yaitu untuk variabel dependent yang Y. Kita masukkan ke kolom independent, yaitu untuk variabel yang independent, yaitu ada X1 dan juga ada X2. Setelah itu kita klik option. Di option ini kita checklist yang di bawah ini, yaitu ada test for linearity. Setelah itu klik continue dan klik OK. Untuk uji linearitas nantinya akan tampil untuk data ANOVA table-nya seharusnya. Tapi untuk data ini kita tidak mendapatkan hasil dari ANOVA tabel ini atau tabel ANOVA. Sekarang kita lihat kesimpulannya kenapa kita tidak mendapatkan hasil dari tabel ANOVA untuk uji linearitas. Di sini kita tidak mendapatkan hasil dari uji linearitas, yaitu tidak ada hasilnya atau cannot be compute ya, atau tidak dapat diproses. Nah, seharusnya nanti di sini akan ada tabel ANOVA yang tampil jika datanya itu memang sudah sesuai. Dikatakan data normal apabila nilai dari seek deviation from linearity itu lebih besar dari 0,05. Nah, jika datanya memang di sini bisa diproses, harusnya ada nilai seek deviation from linearity yang angkanya bisa kita lihat.
Nah, dari tampilan di atas dapat dilihat bahwa uji linearitas tidak dapat dilakukan karena adanya kesalahan data. Ini bisa terjadi dikarenakan jumlah data masih kurang, jadi tidak dapat dianalisis. Nah, jadi karena memang di awal tadi kita hanya menggunakan datanya sebanyak berapa ini? 10 ya, 10 data atau 10 periode N-nya. Jadi itu memang dikatakan masih kurang dalam suatu analisis kuantitatif. Makanya jika datanya hanya sedikit, maka ada beberapa uji prasyarat yang tidak dapat diproses. Contohnya adalah untuk uji linearitas. Di sini dinyatakan bahwa masih kurang dalam pengambilan datanya. Seharusnya, nah kemudian jika kita tidak mendapatkan uji linearitas, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menambah datanya atau melakukan pengambilan data ulang kembali untuk nantinya bisa mendapatkan uji linearitas. Bisa menambah periodenya menjadi lebih banyak atau mengganti variabel yang lain agar bisa dilakukan uji prasyarat secara keseluruhan. Kemudian di bawah di sini ada contoh tabel untuk tampilan uji linearitas. Di sini kita ambil contoh dari data yang lain untuk melihat saja tampilan dari uji linearitas. Nah, nantinya ketika datanya sudah sesuai dan bisa diproses, harusnya tampil seperti tabel seperti ini. Yaitu ada deviation from linearity-nya. Nanti kita lihat nilai sig-nya berapa. Di sini dalam contoh ini saja kita dapat nilai sig dalam deviation from linearity-nya yaitu 0,001. Nah, data di atas hanya contoh untuk tampilan uji linearitas. Dari data di atas didapat nilai sig deviation from linearity-nya yaitu 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Harusnya untuk data yang berdistribusi normal adalah nilai sig-nya harus lebih besar dari 0,05. Jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka nantinya yang bisa dilakukan yaitu harus adanya penambahan data. Mungkin saja datanya masih terlalu sedikit, bisa ditambah untuk sampelnya yang kita ambil, atau bisa juga dirubah datanya. Bisa dirubah variabelnya atau bisa dirubah datanya agar dari uji prasyaratnya dapat terpenuhi semuanya. Nah, itu tadi ada 4 uji prasyarat yang sudah kita bahas caranya, yaitu tadi ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji linearitas. Ada satu lagi yaitu ada uji normalitas galat, nanti yang akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk yang satu ini. Tapi nanti dari kelima uji ini memang harus terpenuhi semua jika kita ingin melanjutkan analisis kuantitatif yang menggunakan analisis regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Jika salah satu uji prasyarat ini tidak dapat terpenuhi, maka ya itu tadi caranya, yaitu dengan cara mengubah variabelnya atau menambah data sampelnya agar semuanya bisa terpenuhi kembali. Seperti itu untuk uji prasyarat analisis yang menggunakan 4 metode terlebih dahulu. Nanti untuk satu metodenya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.